Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di personal blog saya. Nama saya Amri Ilma dan kita sedang berada di dalam seri Al-Quran 30 juz dalam 30 hari membaca terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran. Jadi ini adalah seri di mana saya membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran dari awal hingga akhir, yaitu dari mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri mengenai apa motivasi saya, yaitu bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi manusia, yang mana saya yakin bahwa kita bukan hanya harus membaca bahasa Arabnya saja, tapi juga berusaha untuk uh, membaca artinya dan juga memahami artinya. Nah, tentunya ada tafsir yang membahas tentang makna dari ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendetil. Namun saya rasa bagi diri saya sendiri, saya belum pernah membaca dari awal hingga akhir secara berurutan. Dan ini adalah salah satu cara untuk memaksa saya, di mana saya meluangkan waktu, benar-benar duduk untuk fokus membaca artinya saja, gitu ya. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini saya bisa menyelesaikannya dan ini bisa mengiringi tilawah kita dalam bahasa Arabnya juga. Nah, dan sebelum itu juga mudah-mudahan kita berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa belajar, mempelajari Al-Quran dan insya Allah juga mengajarkannya. Baik, sebelum kita membaca, kita buka dengan membaca doa untuk belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhiu fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadam min khalqik, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indik. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Al-taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi, penyejuk, penyubur bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wajala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang sebelum kita baca arti dari uh, juz selanjutnya, yaitu saya akan membaca juz 7, kita quick recap dulu dari juz 6 yang sebelumnya ya. Jadi kalau juz 6 kemarin kita bahas membaca surat An-Nisa ayat 148 sampai 176 dan juga surat Al-Maidah ayat 1 sampai 81. Yang mana di dalamnya itu banyak tema-temanya ya. Jadi mulai dari pembersihan teologi, ada keadilan gitu ya, yang saya pahami juga kemarin banyak sekali membahas tentang keadilan-keadilan, juga ada tentang membahas fondasi keimanan gitu ya, untuk memenuhi janji-janji atau kontrak atau al-uqud gitu. Kemudian juga keadilan kembali, pilar keadilan
jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, dan juga ada kisah-kisah sejarah tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Ada kisah Nabi Musa yang memerintahkan kaumnya itu untuk masuk ke tanah suci, tapi mereka takut gitu ya, malah menyuruh Nabi Musa berperang sendiri. Ada kisah tentang Habil dan Qabil, yaitu sejarah pembunuhan pertama di bumi yang lahir bukan dari perang, tapi dari sifat hasad atau dengki. Juga disebutkan tentang betapa pentingnya nyawa manusia. Kita tidak diperbolehkan untuk membunuh seperti Qabil, yaitu apabila membunuh satu jiwa manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ada hukum-hukum tentang pencurian gitu ya. Kemudian juga tentang sikap Yahudi lagi terhadap hukum yang diberikan kepada mereka, di mana mereka lebih cenderung untuk mencari second opinion, hukum yang lebih ringan. Al-Quran juga disebutkan sebagai muhaimin atau batu ujian atau standar tertinggi yang mengoreksi dan meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga ada protokol terkait dengan kebijakan luar negeri umat Islam, yaitu terkait dengan politik loyalitas dari umat Islam, di mana dalam satu politik itu dilarang untuk menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani yang konteksnya pada waktu itu sedang bersekutu untuk memerangi Islam sebagai aulia atau pemimpin pelindung atau aliansi strategis. Kemudian juga ada penegasan kembali bahwa ahli kitab pada saat itu juga tidak dipandang beragama sampai mereka benar-benar menegakkan isi Taurat dan Injil yang asli gitu ya. Dan diulangi kembali bantahan keras atas ketuhanan Nabi Isa, di mana di situ ditanya keduanya, yaitu Isa dan ibunya, biasa makan makanan gitu ya. Jadi bagaimana mungkin mereka itu Tuhan? Dan juga di akhir juz ada akar dari kehancuran satu peradaban, di mana Bani Israel itu dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa karena penyakit utamanya, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Nah, itu sekilas tentang juz ke-6 kemarin ya. Sekarang kita masuk ke juz 7, dan ini ada quick preview dari juz 7, yaitu di sini juz 7 itu mencakup surat Al-Maidah ayat 82 sampai 100. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai 110. Jadi ada transisi ya dari dua surat gitu ya. Jadi ada beberapa segmen di sini. Yang pertama itu sebelum menutup surat Al-Maidah, Allah memetakan profil psikologis dan juga emosional dari komunitas beragama di sekitar umat Islam. Lalu juga ditutup dengan hukum-hukum sosial yang fundamental. Seperti misalkan ada profil kaum Nasrani yang lembut hati. Jadi Allah membedakan antara musuh yang keras, sebagian dari Yahudi dan juga musyrik, dengan kelompok Nasrani yang terdekat rasa kasih sayangnya. Kemudian juga ada larangan bersikap ekstrim, jangan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, gitu ya. Ada juga hukum kafarat, denda bagi orang yang melanggar sumpah. Kemudian ada puncak dari larangan minuman keras, ya. Jadi khamr, juga ada larangan judi, berhala, dan juga mengundi nasib. Allah menyebutnya sebagai rijs, yaitu kotoran atau najis dari perbuatan setan yang tujuannya hanya satu, yaitu memicu permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah. Kemudian ada ujian ketaatan, ya. Di sini juga ada ujian ketaatan. Dikisahkan bahwa saat sedang ihram, yaitu haji atau umroh, umat Islam dilarang berburu. Namun Allah mengujinya dengan tiba-tiba mendatangkan hewan buruan yang sangat mudah ditangkap
tepat di depan mata mereka. Ya, jadi di sini mungkin hikmahnya itu Allah menguji siapa yang takut kepadanya di saat tidak ada yang melihat. Dan juga ada etika bertanya, di mana larangan meniru Bani Israel yang suka bertanya hal-hal tidak penting yang justru malah mempersulit syariat. Dan ditutup mengenai aturan pembuktian wasiat jika seseorang meninggal dalam perjalanan. Kemudian segmen selanjutnya, ini adalah penutup dari surat Al-Maidah, ayat 109 sampai 120, di mana banyak sekali hukum-hukum di duniawi telah selesai dibahas. Di sini saatnya masuk ke dalam akhirat gitu ya. Jadi audit atau pengadilan di akhirat, di mana Allah mengumpulkan para rasul dan bertanya, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Kemudian dari situ fokus kembali beralih kepada Nabi Isa alaihi salam, di mana ada kisah turunnya Al-Maidah atau hidangan dari langit yang diminta oleh murid-murid Isa, sebutannya Hawariyun, sebagai bukti dari keimanannya. Dan ditutup dengan satu interogasi kepada Nabi Isa di akhirat, di mana Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan manusia, ya, di hadapan miliaran manusia, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab dengan penuh adab, ketakutan, dan ketundukan. Maha suci engkau, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan. Ya, itu adalah penutup dari surat Al-Maidah. Kemudian, juz 7 ini juga dilanjutkan dengan surat Al-An'am. Gitu ya, jadi ini adalah juga transisi. Kalau sebelumnya di dalam Al-Quran itu sendiri banyak membahas dari mulai surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Maidah itu di wilayah hukum, politik, ketatanegaraan, dan semuanya itu adalah surat Madaniyah. Nah, sekarang kita dikembalikan kepada masa sebelum Rasulullah berhijrah. Jadi masih di dalam kota Mekah, di mana surat Al-An'am itu adalah surat Makkiyah pertama dan juga terpanjang di dalam urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Di mana karakteristik turunnya itu berbeda dengan surat sebelumnya yang turun secara bertahap, merespons berbagai peristiwa sosial seperti hukum waris, perang, pernikahan, dan sebagainya. Mayoritas ulama tafsir itu mencatat bahwa surat Al-An'am turun sekaligus dalam satu malam, dan kedatangannya diiringi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih hingga suara mereka bergemuruh di langit Mekah. Kaidahnya adalah jika surat Madaniyah turun untuk mengatur manusia, maka surat Al-An'am turun untuk mengguncang dan menghidupkan hati manusia. Membacanya harus dengan kesadaran akan kebesaran dan dominasi Allah atas seluruh jagat raya. Nah, kemudian nama arti dari Al-An'am itu sendiri adalah binatang ternak gitu. Jadi mengapa surat ini kan isinya itu dipenuhi dengan perdebatan teologis tingkat tinggi gitu ya. Jadi tentang keagungan Allah, tentang kosmos, alam semesta. Namun kenapa dinamai binatang ternak? Jadi konteksnya pada masa jahiliyah, ekonomi dan tradisi masyarakat musyrik Mekah sangat berpusat pada binatang ternak. Seperti unta, sapi, domba, kambing gitu ya. Jadi mereka membuat hukum syariat ciptaan mereka sendiri. Ternak ini halal untuk laki-laki tapi haram untuk perempuan. Ternak ini harus dipersembahkan untuk berhala A, ternak ini tidak boleh ditunggangi, dan lain sebagainya. Nah, nama Al-An'am ini adalah bentuk membongkar sistem kebodohan manusia. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa kemusyrikan itu seringkali sembunyi di balik urusan ekonomi dan tradisi sehari-hari. Manusia merasa berhak membuat hukum halal-haram sendiri atas ternak mereka, padahal itu semua diciptakan oleh Allah. Dan fokus utamanya dari surat Al-An'am ini adalah mengenai tauhid gitu ya, atau keesaan Allah, risalah membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang akhirat, yaitu kepastian di hari kebangkitan dan pembalasan. Jadi di sini tidak ada hukum ya, tidak ada hukum potong tangan, tidak ada rincian waris, tidak ada hukum puasa Ramadan.
murni pada 3 fondasi agama, yaitu tauhid, risalah, dan juga akhirat. Dan gaya bahasanya sendiri di dalam surat Al-An'am ini adalah memiliki gaya bahasa yang mendebat ya, atau mengajak manusia untuk berpikir logis gitu. Tidak hanya menyuruh manusia percaya, tapi justru malah mengajak manusia untuk berpikir gitu. Jadi ciri khas dari surat ini adalah penggunaan kata kul atau katakanlah yang diulang lebih dari 40 kali. Nah, kata ini digunakan untuk menginstruksikan Nabi Muhammad SAW melontarkan argumen rasional untuk mematahkan keangkuhan intelektual kaum musyrikin. Jadi, surat ini juga mengajarkan metodologi dakwah dan debat di mana mematahkan kesesatan logika atau logical fallacy dengan sangat elegan, seperti yang ditunjukkan dalam kisah Nabi Ibrahim nantinya saat mencari Tuhan dengan mengobservasi bintang, bulan, dan juga matahari. Dan nanti di dalamnya juga ada eksplorasi mengenai fenomena-fenomena alam semesta, mengajak kita melihat keajaiban-keajaiban yang ada di alam semesta ini sebagai bukti keberadaan dari Tuhan yang mendesain semua ini. Ayat-ayatnya memaksa kita untuk mengamati. Jadi membelahnya biji-bijian di dalam tanah. Jadi ada tentang botani, ada tentang penciptaan kegelapan dan cahaya, yaitu fisika. Ada tentang astronomi, fungsi-fungsi gugusan bintang sebagai alat navigasi di darat dan di laut, hingga fenomena penciptaan manusia dari satu jiwa, yaitu tentang biologi ya. Nah, itu mungkin sekilas preview mengenai surat Al-An'am. Sekarang kita lanjutkan dengan surat juz 7, yaitu kita mulai dari surat Al-Maidah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi ini yang tadi ya kita bahas sedikit. Ada orang-orang yang keras permusuhannya terhadap orang beriman pada waktu itu di Madinah, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Sedangkan ada juga orang yang justru bersahabat juga dengan orang-orang beriman, yaitu orang Nasrani. Karena di antara mereka masih terdapat para pendeta dan juga rahib yang mereka juga tidak menyombongkan diri. Jadi masih bersahabat dengan kaum mukminin. 83, dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,
atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Di ayat 89 di sini ada hukum kafarat atau denda karena melanggar sumpah. Ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Tidak berdosa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan terkait apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Takut kepada Allah walaupun kita tidak melihatnya. 95. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji, atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiyu yang dibawa ke Ka'bah. Atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun,
Maha Penyantun. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Footnote, bahirah itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia bisa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ham itu adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahirah, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Ya, jadi ayat ini menerangkan, saya baca sekali lagi, Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Ya, tentang binatang-binatang ternak tadi. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, jadi mungkin ini juga nanti berhubungan ya dengan surat Al-An'am, yaitu binatang ternak. Di bagian akhir dari surat Al-Maidah ini sudah dibahas terlebih dahulu. Ayat 104, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka 2 orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim. Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia berkata kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang ghaib. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah
ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala engkau mengumpulkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat 110, ini mulai percakapan antara, ini adalah perkataan Allah kepada Nabi Isa ketika di akhirat. Ya, jadi isinya ada mukjizat-mukjizat ya yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Isa gitu ya, mengingatkan Nabi Isa akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga melindungi Nabi Isa dari Bani Israel yang dikala itu ingin membunuhnya. Ayat 111, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar hati kami jadi tentram dan kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah kami rezeki dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan akan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Demikianlah ayat terakhir dari surat Al-Maidah, yaitu surat kelima ayat 120. Jadi ditutup dengan di sini nantinya akan dikisahkan interogasi, Allah menginterogasi Nabi Isa di akhirat nanti ya. Jadi percakapan antara Allah dan Nabi Isa di akhirat.
yang Allah itu bertanya apakah Nabi Isa itu pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Karena kenapa saat ini banyak akhirnya miliaran orang yang akhirnya menganggap demikian gitu ya. Namun Nabi Isa berkata bahwa dia tidak pernah mengatakan apa yang bukan haknya, tidak pernah mengatakan hal demikian. Dan hanya berkata bahwa sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi sangat clear di sini Nabi Isa mengatakan demikian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca terjemahan surat Al-Maidah dan sekarang akan kita lanjutkan dengan surat Al-An'am ya. Baik, kita buka surat Al-An'am ya. Mulai ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Footnote, ayat di sini berarti mukjizat atau ayat Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ayat 5, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya, Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Footnote, jadi di sini mereka tanya kenapa tidak diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, ya. Namun di sini juga kalau diturunkan kepada mereka malaikat, sedang mereka juga tidak beriman, tentu mereka akan diazab oleh Allah sehingga mereka akan binasa semuanya. Itu maksud dari jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Ayat 9, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Footnote, kalau Allah mengutus malaikat sebagai Rasul, tentu Allah mengutusnya dalam bentuk manusia, karena manusia tidak dapat melihat malaikat dan tentu juga mereka akan berkata, ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagaimana kami juga. Jadi percuma ya, mereka protes kenapa yang didatangkan kepada mereka adalah manusia dan minta agar malaikat saja yang langsung menyampaikan wahyu dari Allah gitu. Namun percuma di sini Allah menerangkan kalaupun yang turun adalah malaikat yang bentuknya juga menyerupai manusia, mereka juga akan tetap ragu-ragu. Ayat 10, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan sehingga turunlah azab
kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan atas olok-olokan mereka. Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakanmu itu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah, Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari, dan Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang azab dijauhkan dari dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia maha bijaksana, maha mengetahui. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu klaim sebagai sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab,
Sungguh benar, demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya, Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia akan mengumpulkan mereka semua di atas petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dan mereka, orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan satu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Footnote, sebagian mufasir menafsirkan kitab itu dengan lauh mahfuz, yang berarti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan atau ditetapkan di dalam lauh mahfuz. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran. Dengan arti dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dan orang-orang, ayat 39 ya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Dan sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Footnote, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin itu diusir saja, sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. 53. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum. Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh aku telah tersesat dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan tidak diketahuinya. Tidak ada seputir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Katakanlah Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya. Footnote, azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kemudian di sini tadi ya, perhatikan bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya dalam berbagai rupa dengan cara yang bervariasi. Ada pula mufasir yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum, dan lain-lain. Ayat 66 ya. Dan kaummu mendustakannya azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Orang-orang yang bertakwa tidak bertanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menembus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Di antara footnote, di antara mufasir, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan abihi, ayahnya, adalah pamannya. Ayat 75, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang, lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Dan kaumnya membantahnya. Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Sebagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui?" Footnote, setelah diperlihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanda-tanda keagungannya, dan dengan itu teguhlah imannya kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya kepada tauhid dengan mengikuti alam pikiran mereka. 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai.
Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berkata dalam sakitnya sekarat. Sedang para malaikat memukul tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat memberi syafaat, pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sungguh, Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari sisi yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya, jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Footnote, mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah dan orang-orang musyrikin mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan demikian karena kebodohannya. Ayat 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi.
dan aku Muhammad bukanlah penjagamu. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Demikian ayat terakhir di juz ke-7, yaitu surat Al-An'am ayat 110. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai ya kita membaca terjemahan Al-Quran juz ke-7 ini. Mungkin sekarang kita tutup sedikit dengan beberapa recap dan juga kesimpulan ya. Jadi tadi surat Al-An'am artinya adalah binatang ternak, surat Makiyah yang turun sekaligus diiringi oleh 70.000 malaikat yang bertasbih. Fokusnya di surat ini 100% itu kepada Allah, alam semesta, dan akal. Mulai dari pujian kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, gelap, terang, dan Allah menantang logika orang kafir. Kemudian kepemilikan mutlak dan juga ada dialog hari kiamat. Siapakah pemilik segalanya? Allah. Orang musyrik di akhirat nanti akan berbohong dan bersumpah maka bahwa mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Begitu butanya mereka sampai di depan Tuhan pun mereka masih berusaha berbohong. Kemudian juga ada alasan mengapa orang cerdas menolak kebenaran. Karena di hati mereka ada sumbatan. Allah menghibur Nabi Muhammad yang bersedih karena didustakan. Sebenarnya mereka bukan mendustakanmu Muhammad, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu Allah yang tidak terbatas dan juga ujian kehidupan. Allah menjelaskan bagaimana Dia mendidik sebuah bangsa. Jika ditegur dengan musibah, mereka tidak sadar. Maka Allah akan membuka semua pintu kesenangan dunia untuk mereka. Di ayat 44 tadi. Saat mereka sedang bersenang-senang atau lupa diri, azab tiba-tiba datang. Inilah yang disebut dengan istijraj. Hukuman berupa kenikmatan. Kemudian juga ada batas kenabian dan puncak pengetahuan dari Allah. Nabi Muhammad ditegaskan sebagai manusia biasa yang tidak tahu hal gaib kecuali yang diwahyukan. Dan puncaknya di ayat 59, di sisinya kunci-kunci gaib tidak ada sehelai daun pun yang gugur dan yang tidak diketahuinya. Di ayat selanjutnya ada juga di sini jelaskan bahwa Allah itu adalah penguasa tidur dan juga kematian. Setiap malam saat kita tidur, jiwa kita dipegang oleh Allah dan dikembalikan lagi saat kita bangun. Logikanya, jika tidur dan bangun kita saja dikontrol oleh halnya, bagaimana mungkin kita menyembah selain Dia? Kemudian ada juga tentang pencarian rasionalitas dan etika dalam berdebat. Di sini ada kisah dari Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya, lalu Ibrahim melakukan observasi alam. Dia melihat bintang, tapi bintang itu tenggelam. Dia melihat bulan, bulan juga tenggelam. Kemudian ia melihat matahari yang paling besar, tapi akhirnya tenggelam juga. Kesimpulan rasionalnya adalah bahwa aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam atau hilang. Ibrahim menemukan Tuhan melalui observasi dan juga akal, ulul albab. Kemudian dibahas warisan para nabi. Setelah Ibrahim lulus dari ujian rasionalitas tersebut, Allah memberikan keturunan pada para nabi kepadanya. Nabi Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, dan lain sebagainya.
Ada juga tadabur kosmos lanjutannya, di mana Allah menantang manusia melihat proses benih yang membelah di dalam tanah, fenomena fajar yang menyingsing, fungsi bintang sebagai navigasi, dan juga diakhiri dengan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, yaitu Allah tadi ya. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Kemudian juga ada etika dalam berdakwah, memberikan aturan sosial yang sangat tinggi, di mana janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka juga akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi ini merupakan larangan menistakan agama lain demi menjaga kesucian nama Allah itu sendiri. Ya, jadi dan ini sedikit kesimpulan. Kenapa strukturnya dari juz 7 seperti itu ya? Jadi ini adalah recharge dari baterai keimanan kita. Setelah banyak membahas hukum-hukum tata negara, hukum pidana, resolusi konflik, rumah tangga, juz 5 dan juz 6 tersebut, sebelumnya Allah mendadak menggeser topiknya ke urusan bintang-bintang, bulan, biji-bijian, dan penciptaan alam semesta di surat Al-An'am. Ya, jadi mungkin hukum hikmahnya itu adalah hukum syariah tersebut mungkin sangat berat bagi hawa nafsu manusia. Jika masyarakat hanya dicecoki aturan hukum tanpa diisi dayanya atau baterai tauhidnya, mereka akan berontak. Nah, surat Al-An'am hadir untuk merecharge baterai keimanan. Allah seolah-olah berkata, sebelum kamu melaksanakan hukummu, kenali aku, kebesaranku melalui alam semesta. Kemudian ada juga transisi dari kontrak sosial sesama manusia ke kontrak spiritual. Jadi surat Al-Maidah sebelumnya banyak membahas tentang berinteraksi dengan sesama manusia dan komitmen kita pada institusi agama. Sedangkan surat Al-An'am sendiri mengembalikan kita pada pertanyaan paling fundamental. Siapa diri kita di hadapan Sang Pencipta? Dialog Nabi Isa di akhir surat Al-Maidah, aku tidak menyuruh mereka menyembahku, adalah jembatan untuk masuk ke dalam deklarasi tauhid mutlak di dalam surat Al-An'am. Dan juga ada tentang kepemimpinan berbasis intelektualitas atau akal pikiran. Jadi ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Bagi seorang pemimpin, metodologi Ibrahim itu sangat menakjubkan. Jadi Nabi Ibrahim tidak menentang kaumnya dengan emosi, melainkan dengan logical fallacy, mematahkan kesesatan logika. Jadi Nabi Ibrahim berpura-pura menyembah bintang dan matahari hanya untuk membuktikan secara empiris kepada kaumnya bahwa objek-objek tersebut tidak layak dijadikan sembahan atau sandaran karena mereka tidak abadi. Ya, jadi juz 7 ini merupakan campuran antara hukum-hukum syariat dan juga transisi ke dalam yang membahas tentang astronomi, teologi. Nah ya, demikian juz 7. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan membaca juz 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya untuk juz 8. Segala yang benar dan baik datangnya dari Allah dan segala kesalahan datang dari diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.